Sesampainya di rumah, Arif berjalan mondar-mandir. Nafasnya berat, pikirannya kacau, dan di dalam benaknya berputar bayangan Yoyo yang menantangnya di jalan. Dalam kondisi pikiran Arif yang kalut, pandangannya pun tertuju pada pisau dapur milik istrinya yang biasanya dia gunakan untuk memotong sayur. Dan dalam hitungan detik, akal sehatnya mulai tumpul. Dia mengambil pisau itu dan menyelipkannya di pinggang. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2022, sebuah perselisihan terjadi di pangkalan ojek di kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Kejadian ini justru berakhir tragis, hanya gara-gara rebutan penumpang. Pertengkaran yang awalnya hanya adu mulut berubah menjadi benturan emosi yang tidak terkendali, dan seorang tukang ojek parubaya tewas secara mengenaskan akibat diserang dengan pisau dapur secara membabi buta oleh rekan sesama tukang ojeknya tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Kasus penusukan terhadap seorang tukang ojek hingga tewas yang terjadi di kota Prabu Mulih berhasil diungkap oleh polisi, di mana tersangka merupakan rekan korban yang merupakan sesama tukang ojek. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Arimbi nomor 07 RT 05 RW 05 Kelurahan Pasar, Kecamatan Prabu Mulih Utara, hiduplah seorang pria parubaya bernama Sunario atau yang kerap disapa sebagai Yoyo. Pada saat itu Yoyo sudah berusia 50 tahun. Di usianya yang sudah tidak muda, semangatnya untuk bekerja tidak pernah padam. Yoyo dikenal sebagai sosok pekerja keras dan bertanggung jawab, terutama terhadap keluarganya. Meski tidak diketahui secara detail tentang latar belakang keluarganya, namun diketahui bahwa Yoyo tinggal bersama dengan sang istri dan juga anak-anaknya di dalam kehidupan yang cukup sederhana. Meski hidupnya sederhana, Yoyo tidak pernah mengeluh. Baginya, bekerja keras dan pulang dengan hasil keringatnya sendiri jauh lebih berharga daripada mengandalkan belas kasihan orang lain. Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dia bekerja sebagai tukang ojek pangkalan, sebuah pekerjaan yang sudah dia jalani lebih dari 10 tahun. Setiap paginya, sebelum matahari terbit, Yoyo sudah bersiap dengan jaket serta helm. Dia menyalakan sepeda motor yang menjadi saksi perjalanan hidupnya dari hari ke hari. Pangkalan tempat dia mencari nafkah berada di depan Yasaka Fried Chicken, tepatnya di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karangraja, Kecamatan Prabu Mulih Timur. Di kawasan yang cukup ramai tersebut, Yoyo menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengais rezeki. Sejak pagi hingga sore, dia menunggu penumpang sambil bercengkrama dengan rekan-rekan sesama pengojek, menyeruput kopi di warung kecil dekat pangkalan. Meskipun pekerjaan itu menghasilkan penghasilan yang tidak menentu, Yoyo menjalaninya dengan rasa bangga dan ikhlas. Bagi para tukang ojek lain, Yoyo dikenal sebagai sosok yang tegas dan jujur, dan juga disiplin dalam urusan mengambil giliran penumpang. Meski kadang sifat tegasnya berubah menjadi keras kepala, dia tidak suka jika ada rekannya yang tiba-tiba merebut calon penumpang, apalagi ketika dia sudah menunggu lebih lama. Namun begitu, selama bertahun-tahun dia tidak pernah terlibat di dalam pertikaian yang serius. Hanya percekcokan kecil yang biasanya bisa reda seiring berjalannya waktu. Dunia ojek pangkalan yang keras dan kompetitif sering sekali menuntut mental baja, dan bagi sebagian orang seperti Yoyo, tekanan itu bisa menjadi beban tersendiri. Namun siapa yang menyangka bahwa percekcokan sepele yang kerap terjadi di pangkalan ini justru berakhir tragis dan merenggut nyawa. Salah satu rekan sesama tukang ojek yang dikenal baik oleh Yoyo adalah M. Arif atau yang biasa disapa Arif. Dia bukan orang baru di dunia ojek. Sudah hampir 3 tahun Yoyo mengenalnya sejak Arif mulai bergabung di pangkalan yang sama. Pada saat itu Arif berusia 55 tahun, sedikit lebih tua dari Yoyo. Dia tinggal di sebuah rumah sederhana di Jalan Sadewa, Kelurahan Karangraja, Kecamatan Prabu Mulih Timur. Lokasi rumahnya tidak begitu jauh dari pangkalan. Arif hidup bersama istrinya, yaitu seorang perempuan setia yang mengurus rumah tangga dan menjadi satu-satunya teman bicara setiap kali Arif pulang dari pangkalan. Mereka berdua hidup dengan sederhana.
Anak-anak kandung mereka berjumlah 4 orang dan sudah berkeluarga serta tinggal terpisah. Sementara Arif dan istrinya sendiri sudah dikaruniai 5 orang cucu yang terkadang sesekali datang berkunjung untuk menghidupkan suasana rumah yang biasanya sunyi. Dalam kesehariannya, Arif adalah sosok yang tenang, pendiam dan tidak banyak bicara. Dia bukan tipe orang yang mudah terbuka terhadap orang lain. Bahkan di antara sesama tukang ojek pun, Arif lebih sering diam sambil memperhatikan keadaan sekitar atau sibuk dengan motornya sendiri. Dia bukan sosok yang suka ikut campur urusan orang lain, namun justru karena sikap tertutup itulah, banyak orang yang tidak benar-benar mengenalnya secara mendalam. Beberapa rekan ojek menilai Arif sebagai orang yang keras kepala, sementara yang lain menganggapnya hanya pemalu dan tidak pandai bergaul. Sebelum menjadi tukang ojek, Arif sempat menjalani berbagai pekerjaan serabutan. Dia pernah menjadi buruh bangunan, tukang kebun, bahkan kuli angkut di pasar. Namun semua pekerjaan itu tidak pernah memberikan penghasilan yang pasti. Kadang dia pulang membawa uang, kadang tidak sama sekali. Di usianya yang semakin menua, tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, sehingga pekerjaan kasar yang membutuhkan tenaga besar mulai sulit dia lakukan. Di tengah tekanan ekonomi yang dia hadapi, Arif kemudian memilih menjadi tukang ojek pangkalan sebagai mata pencariannya. Arif hidup di dalam ketidakpastian yang rutin. Tidak ada gaji bulanan, tidak ada tunjangan, hasilnya tergantung pada cuaca dan jumlah penumpang serta nasib. Di pangkalan ojek depan Yasaka Fried Chicken, Arif bekerja sama dengan para tukang ojek lain, termasuk Yayo. Setiap hari mereka menunggu di bawah panas terik matahari yang sama dan saling berebut kesempatan yang datang. Di tempat seperti itu, persaingan bukanlah hal aneh. Siapa yang duluan melihat penumpang, dialah yang berhak. Namun di balik itu semua, sering sekali terselip api kecil perselisihan yang bisa menyala kapan saja. Para tukang ojek di pangkalan itu kerap mudah tersulut emosi bila ada penumpang yang beralih ke ojek lain. Dan rasa lelah, panas, persaingan untuk sekedar bertahan hidup menjadikan mereka sensitif terhadap hal-hal kecil. Hal itu pun rupanya juga terjadi pada bulan November 2022, melibatkan Arif dan Yoyo. Mereka berdua berselisih soal seorang penumpang. Yoyo merasa bahwa giliran penumpang miliknya direbut oleh Arif. Meski bagi sebagian orang, masalah ini tampak sepele, namun bagi Yoyo, Arif sudah merebut calon penumpangnya dan ini sangat fatal. Yoyo menegur Arif dengan nada tinggi, namun Arif tidak terlalu menanggapi serius. Tapi kata-kata singkat itu justru membuat suasana menjadi dingin. Sejak hari itu, hubungan keduanya sudah mulai retak. Mereka masih bekerja di tempat pangkalan yang sama, tapi tidak lagi berbicara satu sama lain. Yoyo menatap Arif dengan dingin setiap kali berpapasan dan Arif dalam diamnya merasa tertekan dan merasa disalahpahami. Perang dingin itu berlangsung selama beberapa minggu. Seperti bara kecil yang dibiarkan menyala tanpa ada yang mencoba memadamkan, lama-lama akan menjadi besar. Dan singkat ceritanya, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, di pagi hari, Arif datang lebih awal dari biasanya. Dia menyiapkan motornya di pangkalan sambil berharap di hari itu bisa membawa rezeki yang lebih baik. Tidak lama kemudian, Yoyo juga datang. Keduanya duduk berjarak beberapa meter. Diam tanpa sapaan, hanya suara kendaraan yang berlalu lalang menjadi pengisi suara di antara mereka. Beberapa waktu kemudian, ada seorang penumpang yang datang. Berdasarkan giliran, seharusnya Yoyo yang berhak membawa penumpang itu. Namun entah karena refleks atau memang disengaja, Arif malah menyerobot dan langsung menawarkan jasa ojeknya. Penumpang itu menerima dan Arif pun segera meluncur pergi dengan motornya, meninggalkan Yoyo yang menatap dengan wajah tegang. Bagi Yoyo itu bukan sekedar kehilangan rezeki, tapi ini adalah penghinaan di depan umum. Dia merasakan emosinya mulai membara. Tanpa berpikir panjang, Yoyo menyalakan motor dan mengejar Arif dari belakang. Dia membuntuti Arif hingga ke Jalan Sumatera, Kelurahan Gunung Ibul. Arif yang menyadari kalau dia mulai diikuti. Dia merasa tidak nyaman dan gelisah. Dia menoleh beberapa kali melalui kaca spion, sempat melihat sosok Yoyo yang terus mengikutinya dari belakang. Dan ketika penumpang sudah turun, Yoyo sempat memotong laju motor Arif dan sempat menantangnya secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka secara jantan, yaitu berkelahi. Yoyo yang mengajak Arif untuk berkelahi di tempat sepi, tanpa campur tangan orang lain. Namun Arif yang di saat itu masih menahan diri, memilih untuk menghindar dan tidak mau menanggapi tantangan itu. Dia akhirnya melajukan perjalanannya tanpa merespon Yoyo lebih jauh. Akan tetapi di dalam dadanya, dia sudah sangat marah dan dia sebenarnya juga takut. Dia merasa terancam seolah Yoyo tidak akan berhenti menantangnya. Pada saat itu Yoyo rupanya tidak mengikuti Arif lagi. Arif akhirnya memilih untuk pulang ke rumah saja demi menenangkan diri. Sesampainya di rumah, Arif berjalan mondar-mandir. Nafasnya berat,
Pikirannya kacau dan di dalam benaknya berputar bayangan Yoyo yang menantangnya di jalan. Dalam kondisi pikiran Arif yang kalut, pandangannya pun tertuju pada pisau dapur milik istrinya yang biasanya dia gunakan untuk memotong sayur. Dan dalam hitungan detik, akal sehatnya mulai tumpul. Dia mengambil pisau itu dan menyelipkannya di pinggang. Singkat cerita, sekitar pukul 12 siang, Arif kembali menuju ke pangkalan. Di sana dia bertemu lagi dengan Yoyo. Tepatnya ketika Arif sampai di pangkalan, Yoyo dengan nada keras masih menantangnya berduel di tempat sepi. Saat itu juga, emosi Arif memuncak. Dia langsung mencabut pisau yang sebelumnya sudah dia selipkan di pinggang dan dia langsung membacok dada Yoyo secara membabi buta. Cairan merah langsung mengalir deras dari tubuh Yoyo. Yoyo tersentak, mundur, dan berusaha menahan sakit akibat hujaman yang diterimanya. Yoyo menatap Arif tidak percaya. Dengan lirih, Yoyo berkata akan melaporkan Arif ke pihak kepolisian atas perbuatan Arif kepadanya. Namun, pernyataan tersebut justru membuat Arif semakin emosi dan gelap mata. Arif semakin menghujam Yoyo dengan senjata tajamnya secara brutal tanpa ampun. Hujaman itu mengenai bagian dada, leher, dan wajah hingga tubuh bagian belakang Yoyo. Pada saat itu Yoyo berusaha menangkis dan menyelamatkan dirinya. Namun naas, Yoyo yang tidak membawa senjata apapun akhirnya ambruk seketika. Tubuhnya dipenuhi oleh luka hujaman dan bersimbah cairan merah. Arif yang melihat Yoyo terkapar dengan luka di sekujur tubuhnya, memilih untuk melarikan diri ke arah Pasar Impres. Dia juga berusaha bersembunyi di rumah kerabatnya di Desa Sinar Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah atau RKT, Kota Prabu Muli. Sementara itu, warga di sekitar dan para tukang ojek lain yang berada di pangkalan langsung berlari menolong Yoyo. Mereka mencari bantuan. Sebelumnya, mereka tidak berani melerai keduanya karena takut dengan Arif yang membawa senjata tajam. Mereka hanya bisa berusaha menghentikan pertengkaran keduanya melalui teriakan dan seruan dari kejauhan, berharap keduanya mau berhenti sebelum terjadi sesuatu yang lebih buruk. Namun, suasana di pangkalan siang itu sudah terlanjur panas dan mencekam. Arif yang diliputi amarah tidak lagi mendengar seruan orang-orang di sekitarnya. Sementara Yoyo sudah terjatuh dan bersimbah cairan merah. Hingga akhirnya, setelah Arif pergi meninggalkan lokasi, barulah warga dan rekan-rekan ojek lain berani mendekati untuk menolong Yoyo dan mencari bala bantuan. Saat itu, mereka panik melihat tubuh Yoyo yang sudah bersimbah cairan merah dengan luka yang begitu parah. Beberapa warga mencoba menolong sementara yang lain menghubungi pihak kepolisian dan juga ambulan. Dalam kondisi kritis, Yoyo masih bernafas. Meski suaranya mulai melemah, dia kemudian langsung dibawa ke rumah sakit AR Bunda Prabu Muli, rumah sakit terdekat di kawasan Gunung Ibul untuk mendapatkan pertolongan medis. Tidak lama setelah mendapatkan perawatan intensif, nyawanya tidak lagi tertolong. Luka hujaman yang diberikan oleh Arif menembus bagian dada dan leher, sehingga membuat Yoyo menghembuskan nafas terakhirnya di ruang IGD. Kabar meninggalnya Yoyo dengan cepat menyebar, mengguncang para tukang ojek di pangkalan warga sekitar. Tidak ada yang percaya perselisihan sepele ternyata akan berakhir dengan cara yang begitu mengerikan. Jenazah Yoyo pun akhirnya langsung diotopsi oleh pihak rumah sakit untuk menentukan penyebab dari kematiannya. Berdasarkan hasil otopsi, ditemukan 6 luka hujaman pisau yang diperkirakan menjadi penyebab utama. Setelah proses otopsi selesai, jasad Yoyo diserahkan kepada pihak keluarga dan kemudian dipulangkan ke rumah duka. Suasana duka menyelimuti rumah sederhana itu, dan sang istri tidak kuasa menahan tangis atas kepergian suaminya yang begitu tiba-tiba. Anak-anak kandung dari Yoyo juga berusaha tegar dengan apa yang terjadi kepada ayah mereka. Hingga jasad Yoyo dimakamkan, suasana duka menyelimuti pihak keluarga dan bahkan rekan-rekannya. Sesama ojek pangkalan dan warga di lingkungan setempat juga turut prihatin dengan apa yang menimpa Yoyo. Rekan-rekan sesama tukang ojek dan juga tetangga serta warga setempat datang di prosesi pemakaman untuk mengantarkan dan memberikan penghormatan terakhir kepada Yoyo. Hal ini menyisakan duka yang begitu perih bagi semua yang mengenal Yoyo. Di sisi lain, pihak kepolisian langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan para saksi. Dari hasil penyelidikan awal, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku, yaitu Arif, rekan sesama tukang ojek yang sebelumnya sempat cekcok dengan Yoyo. Jejak pelarian Arif segera terdeteksi berkat informasi dari warga yang melihatnya melintas ke arah Desa Sinar Rambang. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, pihak kepolisian berhasil membekuk Arif di rumah seorang kerabat yang berada di Desa Sinar Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabu Muli. Dia tidak melawan. Saat diamankan, Arif tampak pasrah. Dia mengakui semua perbuatannya. Pihak kepolisian langsung menyita pisau dapur yang dia gunakan sebagai alat eksekusi, yang sempat dia sembunyikan tidak jauh dari tempat persembunyiannya.
Selain itu, pihak kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti lain, seperti sepeda motor Yamaha Vega berwarna merah dengan nomor polisi BG2417CI, milik pelaku, dan pakaian pelaku yang masih terdapat bercak cairan merah. Saat itu juga, Arif kemudian dibawa ke Mapolres Prabu Muli untuk kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pengakuannya, dia mengaku tidak menyesal atas perbuatannya, karena dia sudah sangat kesal selalu diikuti dan diajak berkelahi. Bukan hanya tidak menyesal, Arif juga mengaku bangga sudah menghabisi nyawa rekan sesama tukang ojeknya tersebut. Dia menjelaskan kronologi detail dari aksi kejamnya di hadapan pihak kepolisian, dan berdasarkan pengakuan serta bukti-bukti yang ada, Arif harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa karena sudah dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pihak kepolisian menilai bahwa tindakan Arif dilakukan secara sadar dan bukan dalam keadaan terpaksa ataupun membela diri. Dia bahkan mengakui seluruh perbuatannya dengan menyatakan dia tidak menyesal atas apa yang terjadi kepada Yoyo. Namun, disesali atau tidak, nyawa Yoyo tidak akan pernah kembali. Itu dia sobat, kisah dari Yoyo yang dihabisi nyawanya oleh Arif, rekan sesama ojek pangkalan, akibat dari Yoyo yang selalu menantang Arif dan Arif merasa tertekan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.